Bapak Ibu, langsung saja kita mulai seperti biasa. Kalau di kelas saya, targetnya kan kita efektif, efisien gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun cepat selesai, yang penting materi dapat. Seperti itu. Jadi saya ini langsung nih Bapak Ibu, kita mulai. Maaf sebentar. Baik, langsung kita mulai. Jadi kemarin sudah Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas nih, yang mungkin cukup banyak soalnya karena langsung 2 pertemuan ya, materi 2 pertemuan saya jadikan tugas. Jadi hari ini kita sebelum masuk yang materi baru yang sudah saya siapkan, hari ini kita akan lebih membahas dulu nih yang yang kemarin sudah dikerjakan. Langsung saja saya mungkin saya agak cepat nih Bapak Ibu materinya. Yes. Sebentar. Bentar. Baik. Nah, baik, Bapak Ibu, seperti yang tampilan yang berikut tampil di layar, apakah sudah terlihat terkait dengan soalnya? Sudah. Kelihatan, Bu. Terima kasih, Pak Ibu. Saya langsung saja membahas. Jadi ini kita langsung membahas setiap soal sama yang kelihatan ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, jadi berapa banyak yang jawab jawaban di situ. Kita nggak lihat nilainya Bapak Ibu. Tapi kita lihat jadi berapa orang yang menjawab untuk setiap soal. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita membahas materi tentang OJK dan Bank Indonesia ya, yang kemarin sudah saya bahas di di pertemuan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau kita bertanya, ada pertanyaan ya, instansi yang memegang posisi sebagai otoritas moneter di Indonesia adalah, berarti kalau otoritas moneter itu hanya Bank Indonesia nih Bapak Ibu. Nah, jadi dulu ada Dewan Moneter ya, tapi sekarang sudah tidak ya. Jadi sekarang pemegangnya adalah Bank Indonesia. Dan otoritas jasa keuangan bukan otoritas moneter, jadi namanya emang otoritas, tapi bukan otoritas moneter. Jadi kalau otoritas moneter itu yang ngatur kebijakan tentang uang kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya kabar-kabar mau ada uang dengan pecahan baru, nah itu kebijakan moneter nih. Kebijakan moneter, uang yang pecahan baru, nah itu adalah kebijakannya Bank Indonesia. Nah, sebentar nih Bapak Ibu. Recording in progress. Nggak keluar suaranya. Maaf, masih mute. Baik, terima kasih ya. Baik, jadi selanjutnya kita masuk yang selanjutnya terkait dengan konteks OJK ya. Kalau kita diminta mengecek kontak center WhatsApp OJK, apakah status pinjaman online yang ada 3 yang saya minta di sini sudah saya simulasikan kemarin ya. Nah, jadi ini semua saya ambil dari online Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar ada di online ya. Jadi saya searching online, pinjaman online, finansial lending kayak gitu muncul opsi-opsi ini. Nah, jadi ini sangat ada di sekitar kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin saya coba langsung simulasikan ya. Misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya terkait dengan tampilan yang kemarin saya coba terkait dengan OJK. Jadi misalnya di sana kita misalnya asa kita ya, soalnya di sini adalah misalnya pinjaman online asa kita ya yang ada di sini. Saya ketikan asa kita di sini. Nah, ini ya bisa dilihat bahwa dibatalkan tanda terdaftarnya. Jadi tadinya terdaftar,
tapi sekarang sementara sedang dicabut terdaftarnya. Jadi baru akan legal lagi kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti itu. Nah, ini ya untuk ASA kita. Terus selanjutnya berarti statusnya adalah dibatalkan status terdaftarnya. Nah, selanjutnya soal yang selanjutnya adalah ceklah ya pinjaman kredit cepat ya. Kredit cepat kita cek di status OJK, maaf di WhatsApp OJK juga. Kita lihat seperti ini. Tadi namanya adalah kredit cepat ya. Nah, ini ketik kredit cepat juga dibatalkan tanda terdaftarnya ya, sama statusnya. Jadi tadinya terdaftar tapi per sekarang ini sedang dicabut izinnya karena ada syarat-syarat yang mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu begitu. Maka lalu yang selanjutnya, nah ini yang mau cash, jadi Bapak Ibu juga sudah mempraktekkan ya langsung. Nah ini yang mau cash di sini, ini statusnya legal. Nah seperti itu dan seterusnya. Jadi bisa dicoba ya. Jadi saya saya search langsung di online ya, muncul yang nama-nama seperti ini ya. Jadi ternyata ada juga yang tadinya legal, ternyata sudah tidak dicabut kelegalannya. Padahal kalau di browsing di website masih ada nih Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Misalnya kalau pinjaman online. Bisa ya disampaikan ke teman-teman, keluarga juga. Jadi kalau ada tawaran, pinjaman online dan bentuk apapun, monggo gampang ngecek di WhatsApp di kontak OJK. Begini. Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan berikut adalah hal yang bukan tugas Bank Indonesia. Bukan ya, tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi jasa keuangan. Ya, kalau yang lain ini tugas Bank Indonesia, Bapak Ibu, yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan ini tugasnya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dulu digabung, nah sekarang sudah dipecah sejak ada Otoritas Jasa Keuangan. Nah selanjutnya kita bicara tentang kebijakan moneter. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di PowerPoint yang saya share dan juga mungkin sudah dibahas kemarin. Jadi kalau kita lihat itu kebijakan moneter itu ada dua ya Bapak Ibu. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang menambah jumlah uang dan yang mengurangi jumlah uang. Biasanya pemerintah itu ingin mengurangi jumlah uang jika harga barang di pasar itu sudah terlalu tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau mengurangi jumlah uang tuh harapannya karena ada hukum ekonomi ya, hukum permintaan penawaran. Jadi ketika uangnya warga berkurang, ekspektasinya adalah harapannya bisa harga-harga jadi turun. Nah, seperti fenomena mungkin Bapak Ibu melihat ya jika ada kenaikan gaji, bisa kenaikan gaji PNS, begitu harga-harganya ikut naik begitu. Alasannya karena orangnya bisa bayar lebih, jadi harga-harga sama pasar dinaikkan. Nah, kebalikannya harapannya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dapat menekan harga begitu. Nah, caranya pemerintah gimana? Opsi yang tersedia bagi mereka. Nah, salah satunya yang saya sudah di PowerPoint itu kan ada contoh, tapi kan umum ya Bapak Ibu, jadi penjelasan secara umum. Nah, ini saya menggunakan contoh real ya. Soalnya ini contoh-contoh real yang dilakukan aplikatifnya ya pemerintah. Nah, ini menjual suku retail dan obligasi retail Indonesia untuk menjaring dana dari masyarakat. Kalau di PowerPoint kan tulisannya itu menjual surat berharga. Nah, surat berharga itu bentuknya yang cukup familiar itu ada namanya retail ya, suku dan obligasi retail. Suku dan obligasi itu sama, bedanya kalau suku retail itu adalah yang berdasarkan prinsip syariah Bapak Ibu, kalau obligasi retail itu yang konvensional. Kedua-duanya sama, pada dasarnya adalah surat hutang. Jadi kita sebagai warga, kalau kita beli surat berharga ini, berarti pemerintah ngutang ke kita. Kita kayak minjemin uang ke pemerintah. Sebagai gantinya kita dapat, kalau suku retail kita dapat proporsi bagi hasil, kalau obligasi retail kita dapat proporsi bunganya begitu. Nah, yang lainnya nih bukan ya, yang lainnya ini kebijakan yang malah menambah jumlah uang. Yang tiga yang lainnya ini gitu. Nah, selanjutnya, sekarang pemerintah ingin menambah ya. Sekarang tujuannya adalah pemerintah ingin menambah uang yang beredar. Mungkin kemarin-kemarin setelah pandemi sudah menurun drastis, kemudian masyarakat mulai keluar dari rumah. Nah, itu kan ekonomi lesu ya. Ya pemerintah ingin meningkatkan kondisi perekonomian, menambah uang yang beredar. Nah, menambah uang yang beredar, nah ini ya, kalau tiga cara yang bawah ini, menaikkan tingkat suku bunga bank sentral dan seterusnya yang pilihan tiga ini. Nah, ini adalah pilihan yang mengurangi uang.
Nah, pilihan yang ini yang sudah Bapak Ibu sudah paling banyak benar ya. Yang paling banyak benar ini adalah pilihan yang menambah jumlah uang. Nah, pilihan apa sih? Pilihannya adalah pilihan yang berkaitan dengan membuat aturan yang mengurangi batas minimal cadangan modal yang harus dipenuhi oleh bank. Nah, ini mungkin kita sekilas agak susah ya membayangkan ya, Bu, apa hubungannya batas minimal cadangan modal bank dengan uang yang ada di masyarakat. Nah, gampangnya gini Bapak Ibu, bank itu punya kewajiban yaitu harus nyimpan uang berapa. Nah, jadi bank itu punya, jadi kalau misalnya kita nabung ke bank, totalnya bank tuh punya dana dari nasabahnya adalah misalnya 100 miliar. Misalnya 100 miliar. Lalu ada kebijakan pemerintah, pemerintah bilang kamu minimal harus nyimpan 20 miliar di bank kamu. Nah, sisanya kalau kamu mau pinjamkan boleh. Nah, karena pemerintah bilang kamu harus nyimpan 20 miliar, maka duit nasabah yang boleh disalurkan dalam bentuk kredit itu cuma sisanya 80 miliar. Nah, jika pemerintah mengurangi batas minimal, jadi misalnya contoh yang tadi, dari 20 miliar, batas minimal ditekan di cuma 5 miliar. Ya, cuma 5 miliar yang kamu boleh simpan, artinya apa? Artinya pemerintah bank boleh menyalurkan kredit sebanyak 95 miliar yang bisa dikasih kredit. Jadi lebih banyak kredit-kredit yang disetujui Bapak Ibu begitu. Jadi situasi di mana kondisi pemerintah itu sedang ingin mendorong ya biar bank itu lebih banyak ngasih kredit, biasanya salah satunya seperti ini begitu. Sehingga harapannya bank bisa lebih banyak memberikan kredit lebih gampang disetujui seperti itu. Nah, ini kebijakan moneter. Nah, ini ya selanjutnya, jika misalnya Bapak Ibu ini mungkin mengalami atau mungkin ada teman yang mengalami. Contoh, jika Bapak Ibu sedang datang ke bank, lalu ditawari untuk membeli paket investasi dari bank. Nah, misal contoh di sini adalah reksadana saham. Jadi paket investasi yang ditawarkan oleh bank. Nah, terus ternyata Bapak Ibu ngecek, pengen tahu gimana kabar investasi saya, untung atau rugi ya. Nah, terus ternyata Bapak Ibu ke bank itu lagi bilang, kemudian customer service-nya bilang, kami tidak pernah menjual produk seperti ini. Loh, Bapak Ibu kan kaget kan? Punya buktinya misalnya sudah ditanda tangan gitu. Nah, Bapak Ibu dapat melapornya ke otoritas jasa keuangan. Karena ini adalah masuk dengan skop jasa keuangan begitu. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu protesnya gini, loh ini saya investasi tapi kok rugi. Nah, kalau itu beda ini Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi jika misalnya Bapak Ibu dapat tawaran produk ya di bank, tawaran produk yang bukan tabungan ya, jadi bukan yang bentuknya tabungan, bentuknya investasi ya begitu. Mungkin tabungan investasi beda ya, kalau ada kata tabungannya masih nggak apa-apa. Tapi kalau kayak produk investasi, beli surat berharga, nah itu Bapak Ibu harus paham bahwa kalau namanya investasi Bapak Ibu itu ada kemungkinan Bapak Ibu untuk rugi. Jadi investasi walaupun salesnya bilang nanti ini naiknya berapa persen, Ibu harus tahu kalau namanya produk investasi itu bisa rugi. Nah, jadi kalau rugi, kalau misalnya Bapak Ibu protesnya ke OJK itu adalah karena rugi, nggak bisa nih Bapak Ibu. Tapi kalau protesnya karena misalnya kok saya sudah beli tapi kok nggak dicatat sama bank, padahal saya udah ngasih uangnya, atau misalnya saya udah beli tapi kok bilangnya nggak ada produknya, nah itu boleh mengadu. Tapi kalau ngadunya karena rugi, aduh agak susah gitu begitu. Nah, sehingga harus sangat hati-hati ya. Nanti kita akan bahas materi minggu ini, kita akan bahas tentang LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, nanti kita akan di situ kenalan, harus hati-hati ketika ditawari produk di bank, pastikan produknya itu memang produk yang kita tahu mana produk yang tabungan, mana produk yang bukan tabungan begitu. Nah, ini ya. Nah, kalau ini soal-soal yang mungkin sudah nyerempet-nyerempet kemarin terkait dengan laporan keuangan bank. Nah, ini aset ya, Bapak Ibu. Aset bank. Aset berarti harta bank. Nah, kalau harta bank itu ya, di sini bisa dilihat harta bank itu adalah pinjaman ya. Pinjaman dan agunan. Ya, pinjaman kepada dan agunan itu adalah harta bank. Nah, dana pihak ketiga dan simpanan, jadi kita tuh sama aja,
jadi gampang bagi bank tuh uang dari nasabah. Ya, itu namanya macam-macam ya. Ada yang bilang dana pihak ketiga, ada yang bilang simpanan. Jadi simpanan nasabah ke kita, ke bank, itu adalah utang ya bagi bank, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mikir ya, bahwa saya nyimpan uang di bank, sebenarnya berarti bank itu sebenarnya berarti apa namanya? Bank itu berhutang ya, berhutang berhutang kepada kita. Jadi uang kita di bank itu bukan berarti kita ngasih uang ke bank, tapi adalah kita nyaruh uang di bank, kita nyimpan uang di bank, itu bagi bank adalah hutang kepada nasabah. Selanjutnya, kewajiban bagi bank. Nah, ini ya, tadi saya sudah jelaskan ya, kewajiban dari bank berarti adalah ini ya simpanan dari bank lain, dana pihak ketiga, berarti simpanan dari nasabah. Dan tentunya pinjaman diterima ya, bank kan juga kadang-kadang dia perlu minjem ya Bapak Ibu. Bank bisa minjem dari bank lain. Nah, bisa loh Bapak Ibu terjadi situasinya seperti ini. Nah, situasinya seperti ini contohnya, bank saat ini cuma nyimpen uang, misalnya let's say bank saat ini cuma pegang uang cash 200 miliar. Misalnya ada suatu bank hanya menyimpan uang secara tunai, dia itu cuma punya uang secara tunai sebanyak nggak secara tunai ya, pokoknya dia uang di bank dia adalah sebanyak 200 miliar. Yang lainnya sedang disalurkan. Nah, kemudian pada satu hari itu tiba-tiba ada penarikan besar-besaran dari nasabah karena satu dan lain hal, ada penarikan besar. Di satu hari itu ada total kalau di total nih ada penarikan uang dari oleh nasabah dan total transfer keluar bank tuh mencapai 100 miliar satu hari. Nah, banknya kelabakan nih. Waduh, ini aku masih uang sih 200 miliar nih, bank kelabakan karena berdasarkan aturan pemerintah dia tuh harus ada uang 150 miliar. Nah, berarti kalau dia 200 miliar, 100 miliarnya keluar dari bank, berarti sisa tinggal 100 nih. Berarti dia melanggar aturan dari pemerintah. Wah, pemerintah bilangnya minimal 150 ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh bank? Bank akan meminjam kepada bank lain untuk memastikan cadangan modal dia tetap terpenuhi. Jadi bank tuh boleh minjem ke bank lain, gitu, Bapak Ibu, terutama untuk kondisi pemenuhan cadangan modalnya, begitu. Nah, itu sedikit info ya. Jadi itu mengapa salah satu ketakutan bank itu adalah kalau misalnya ada nasabah rame-rame narik uang ya. Jadi kalau ada mohon maaf ya, kalau ada ajakan-ajakan penarikan uang secara bersama dari suatu bank itu adalah salah satu momok yang paling ditakuti bank ya, begitu. Oke. Mana gitu? Ini ya. Bagaimana cara kita menilai kesehatan bank dari sisi manajemen? Nah, kesehatan bank dari sisi manajemen ini ya. Jadi ya, mengamati bagaimana bank menerapkan mekanisme manajemen risiko. Ini sudah ada di PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya jelaskan begitu. Baik, ini untuk selanjutnya untuk rasio ya. Maaf yang rasio mungkin soalnya kita lihat di sini saja. Oke, maaf sebentar. Stop share. Maaf sebentar ya. Sebentar. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu, kita kembali ke soal yang tadi ya. Jadi di soal yang tadi kita diminta menghitung proporsi aset produktif dibandingkan modal BPR makmur ya. Di soal yang itu kan sudah tercantum ya. Soalnya sudah tercantum sebagai berikut. Maaf sebentar Bapak Ibu. Kok laptop saya kok agak ini tampilnya agak ngeheng gitu. Nah. Oke, saya tak biasanya share screen-nya. Oke. Baik, bagaimana saya tadi? Nah, ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya ini kan. Oke, baik, selanjutnya hitunglah proporsi aset produktif dibandingkan modal BPR makmur. Ya, dibandingkan modal BPR makmur. Nanti di sini kita lihat ya aset produktif dibandingkan modal. Nah, kita tinggal ngitung ya Bapak Ibu di sini. Nah, jadi di soal ini, soalnya kan yang ini ya, yang di kiri ini. Nah, ini jadi kita menghitung proporsi aset produktif dibandingkan modal. Yang masuk aset produktif yang mana ya? Yang masuk aset produktif adalah yang ini. Gitu. Tinggal di total ya, tinggal di total seperti itu, kita dapat angka sebanyak ini. Terus modalnya adalah modal yang 165 juta sekian. Gitu.
Jawabannya adalah 1,96. Nah, selanjutnya kalau yang ROA atau return on asset itu rumusnya laba bersih dibagi total aset ya. Laba bersihnya ada di sini, laba operasional, total asetnya ambil angka yang maaf di sini 435 juta, dan yang terakhir NIM ya, net interest margin. Net interest margin juga jawabannya ada 9,29 dengan cara perhitungan yang seperti ada di tampilan ini. Begitu. Ya, ini mudah. Baik, saya lihat juga mayoritas jawabannya sudah benar ya. Mungkin yang salah mungkin ya sedikit-sedikit saja, mayoritas sudah benar dalam melakukan perhitungannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini tugas yang kemarin. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi yang untuk hari ini. Saya sudah jelas ya, Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa saya oke, baik, link presensi nih Bapak Ibu ya. Siap. Bentar ya. Oke. Ya, tempat saya juga hujan Bapak Ibu. Oke. Baik. Oke, berikut link presensinya ini Bapak Ibu, monggo bisa diisi. Untuk mudah bisa diisi di awal. Baik, sampai mana saya? Materi ya, materinya untuk untuk hari ini kita akan membahas tentang tadi saya sudah menyampaikan yaitu lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi lembaga penjamin simpanan ini Bapak Ibu gampangnya adalah mereka yang bertanggung jawab atau mereka yang akan menjamin uang simpanan Bapak Ibu. Jika misalnya bank di mana Bapak Ibu menyimpan uang itu tiba-tiba banknya bangkrut. Nah, jadi nggak usah khawatir bahwa simpanan Bapak Ibu itu ditanggung ya, ada penjaminannya. Tapi penjaminannya ada syaratnya ya. Coba kita bareng-bareng biar kita tahu. Dan mungkin di sini sekali lagi jika ada Bapak Ibu yang mungkin butuh cari kredit atau mungkin bertransaksi yang lain, jadi informasi ini saya harap dapat berguna, terutama jika Bapak Ibu nanti berinteraksi dengan bank, apapun banknya. Baik itu dalam bentuk profesional, mungkin berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu, ataupun personal ya, mungkin untuk keperluan pribadi. Baik, nah lembaga penjamin simpanan materinya sudah saya share ya di chat Zoom. Nanti seperti biasa akan saya share juga di via WhatsApp group ya. Baik, lembaga penjamin simpanan. Jadi kita akan coba berkenalan dengan apa itu lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi lembaga penjamin simpanan itu ini ya, jadi punya tugas dibentuknya tahun 2004. Memiliki tugas menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Nah, jadi intinya kalau ada bank gagal, atau banknya bangkrut, nah banknya itu kalau bank ada mau gagal ya, baru mau gagal, itu bisa langsung intervensi oleh lembaga penjamin simpanan, dan kalau ternyata sudah diintervensi masih gagal, nah itu akan diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, gitu. Contoh bank gagal apa Bapak Ibu? Nggak usah jauh-jauh ya, mungkin masih ingat cerita Bank Century ya. Itu adalah contoh bank gagal nih Bapak Ibu, adalah bank yang tidak dapat mengembalikan uang nasabahnya. Nah, itu bank gagal. Nah, ditujukan ya, kenapa ada LPS ini? Ditujukan membangun kepercayaan publik pada sistem perbankan dalam negeri, sehingga terutama harapannya adalah orang-orang itu tidak nyimpen uangnya di luar negeri. Gitu. Jadi terutama ya setelah krisis moneter 1998, kekhawatiran adalah banyak mungkin terutama para orang-orang berduit Indonesia atau itu khawatir nyimpan uangnya di bank luar atau bank luar negeri, sehingga dibentuklah LPS ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa simpanan kita yang dijamin di LPS itu ada maksimalnya Bapak Ibu. Jadi penjaminannya itu penjaminan terbatas. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang ke bank ya, saya sering lihat di bank-bank itu di bank-bank itu sering ada biasanya poster atau tampilan informasi tentang LPS. Jadi tentang berapa nilai maksimal yang dijamin oleh LPS. Nah, sekarang nilai penjaminan maksimal LPS sejak tahun 2008 itu adalah 2 miliar. Ya, jadi sekarang itu yang dijamin 2 miliar per bank, Bapak Ibu. Bukan per rekening ya, per bank.
begitu. Jadi maaf 2 miliarnya itu per bank. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak rekening di satu bank, di total ya, jadi totalnya adalah 2 miliar di satu bank. Itu penjaminan terbatas. Nah, jadi kalau punya uang lebih dari 2 miliar gimana, Bu? Nah, kalau punya lebih dari 2 miliar bisa buat di banyak bank ya Bapak Ibu sehingga terjamin LPS gitu. Saya kira selama ini itu 2 miliarnya itu per satu rekening, Bu. Enggak, ternyata itu per total Bapak Ibu. Jadi kemarin saya kirain per rekening juga Bapak Ibu. Jadi kemarin saya mencoba update, itu ternyata itu adalah per total. Begitu 2 miliarnya. Ya 2 miliar itu per total. Kalau per rekening kita bisa buat banyak rekening ya Bapak Ibu. Jadi kemarin saya melihat aturan penjaminan LPS, saya coba update yang terbaru ternyata adalah total. Nah, kemudian sedikit cerita tentang sejarahnya LPS. Maaf sebentar nih Bapak Ibu ada WA. Nanti ada saya bahas dari mahasiswa. Oke, saya sampai mana saya tadi? Oh ya, sejarah LPS. Oke, jadi ceritanya Bapak Ibu, penjaminan LPS itu kan penjaminan terbatas ya. Nah, tapi sebenarnya dulu kita itu pernah penjaminan penuh ya, yaitu pada krisis 1997-1998 itu namanya sudah krisis moneter ya. Jadi pada titik itu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan negara itu memang sangat anjlok, sangat jauh. Karena dulu tuh buat bank itu gampang Bapak Ibu ya. Jadi bank itu gampang dibuat sehingga banyak bank-bank yang memang sebenarnya itu tidak mampu ya menjadi bank, tapi ya tetap menjadi bank seperti itu. Nah, akibatnya ketika banyak bank bangkrut, orang-orang dia tidak percaya terhadap bank. Nah, itu titik terendah ya di Indonesia terkait dengan kepercayaan terhadap bank. Nah, sehingga untuk mengembalikan kepercayaan pada bank, ketika pemerintah mulai recovery, yang mereka lakukan adalah menjamin menyeluruh uang rekening kita yang ada di bank. Nah, uang rekening kita yang ada di bank. Nah, kemudian sehingga kalau ada apa-apa terhadap bank, maka uang rekening kita dijamin keseluruhannya. Nah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sangat membebani perekonomian negara. Ya, membebani perekonomian negara sehingga ketika reformasi dimulai, pemerintahan baru dan memang kita sudah pelan-pelan beringsut keluar dari krisis moneter, maka penjaminannya dijadikan penjaminan terbatas yaitu sebanyak 100 juta. Begitu sampai 2008 dinaikkan menjadi 2 miliar seperti itu. Nah, jenis simpanan yang dilindungi Bapak Ibu, jenis simpanan dilindungi adalah tabungan, giro, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan semua simpanan lain yang setara dengan simpanan yang ini. Jadi misalnya di simpanan-simpanan bank syariah ya, misalnya tabungannya mau tabungannya bentuk, misalnya Bapak Ibu yang punya rekening bank syariah, tabungannya mau bentuk tabungan wadiah atau yang mudharabah, pokoknya yang setara dengan ini. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu ingat ya, jadi jika ada tawaran-tawaran yang tidak bisa masuk klasifikasi ini, coba di cross check. Bapak Ibu jangan-jangan itu adalah tawaran produk investasi. Nah, jika itu tawaran tabungan, jadi Bapak Ibu nanya ini masuk kategori tabungan tidak, dijamin LPS atau tidak kalau saya simpan di sini dan sejenisnya. Nah, karena kalau tidak masuk ini bisa saja itu termasuk produk investasi. Biasanya nih Bapak Ibu kalau produk investasi ketika Bapak Ibu tanda tangan tuh ada salah satu klausul di situ nomornya itu adalah jika tertulis seperti ini. Saya ingat waktu saya beli reksadana di bank dulu Bank Syariah Mandiri ya sebelum jadi Bank Syariah Indonesia itu tertulis. Jadi jika ada keuntungan dan kerugian itu pemilik investasi, pembeli investasi memahami resiko dan bersedia menanggung resiko kerugian. Nah, itu ada. Biasanya nih kalau kita tanda tangan yang kita buat tabungan baru deposito itu kan banyak banget yang tanda tangan ya nggak sempat baca semuanya gitu. Jadi intinya kalau nggak sempat baca Bapak Ibu nanya aja sama CS atau sama sales yang menawarkan kalau ada produk yang biasanya produk bank itu sangat variatif ya. Jadi kita mungkin perlu cross check lah. Intinya ini masuk tabungan dijamin LPS atau ini masuk produk investasi. Nah, itu mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, sekarang kalau misalnya ada bank gagal ya, lalu apa yang bisa LPS lakukan terkait dengan kalau ada bank gagal? Yang pertama, LPS itu bisa mengambil alih pemegang sahamnya, wewenang pemegang saham. Nah, jadi misalnya ada suatu bank, mulai dari bank BPR yang kecil sampai yang bank nasional, jika misalnya ada bank yang sudah mendekati gagal, begitu bank, maka LPS memiliki hak berdasarkan undang-undang untuk langsung mengambil alih
Ya mengambil alih wewenang pemegang saham biar tujuannya biar pemegang saham tuh nggak tambah buat masalah ya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena begini Bapak Ibu, kalau pemegang saham mereka pinginnya kan mungkin menyelamatkan uang mereka ya, menyelamatkan investasi mereka. Nah, tapi kalau LPS tujuannya adalah menyelamatkan uang nasabah. Jadi bukan menyelamatkan uang pemegang saham, menyelamatkan uang nasabah. Jadi beda visi. Nah, kalau bank udah udah menjelang bangkrut begitu, jadi untuk memastikan uang kita, uang nasabah nggak hilang di bank tersebut, maka LPS akan biasanya mengambil alih wewenang pemegang saham, sehingga memastikan hak-hak kita sebagai nasabah bank itu tetap terjamin. Nah, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Jadi, LPS punya hak untuk meng-cancel ya atau membatalkan perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangan bank nih kalau dianggap merugikan bank. Jadi udah banknya lagi bangkrut, kok tiba-tiba ada perjanjian di mana banknya itu bersedia memberikan pinjaman jumlah besar, loh apa-apaan ini? Jangan-jangan ada udang di balik mirong terkait dengan kok banknya sudah tanda-tanda mau bangkrut begini, dia ngasih kredit besar ke salah satu seseorang misalnya. Nah itu mencurigakan. Nah jadi boleh LPS punya hak untuk membatalkan kontrak tersebut. Nah menjual dan atau mengalihkan aset bank yang tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Nah, jadi intinya aset-aset bank itu LPS kalau sudah banknya gagal ya, maka LPS punya hak untuk menjual asetnya dan dialihkan ke siapa, begitu ke nasabah atau ke siapa itu sudah hak LPS ya. Jadi walaupun debitur sama kreditornya nggak tahu, tapi kalau sudah dinyatakan gagal diambil alih LPS, maka ya wewenang LPS yang paling utama dalam proses likuidasi bank. Jadi proses likuidasi bank itu adalah maksudnya proses di mana harta-harta bank itu dijadiin duit semua, terus duitnya itu dipakai untuk membayar utang bank. Utangnya itu bisa utang ke nasabah, bisa utang ke bank lain dan sejenisnya, begitu. Nah, sekarang saya tulisnya Q&A ya. Jadi ini saya rangkum dari web LPS, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita ketahui ya sebagai nasabah gitu. Nah, jadi misalnya bagaimana dengan simpanan di bank syariah? Jika misalnya ada Bapak Ibu yang punya simpanan di bank syariah dijamin juga oleh LPS. Jadi seperti yang saya tadi bilang, untuk simpanan-simpanan yang tabungan, deposito dan sejenisnya, pokoknya dijamin oleh LPS ya. Jadi walaupun yang namanya bukan tabungan atau deposito ya, tapi mungkin produk yang memang sejenis itu tetap dijamin oleh LPS. Bagaimana jika bank memiliki simpanan, bagaimana jika nasabah ya memiliki simpanan pada suatu bank lebih dari 2 miliar. Yang langsung dijamin Bapak Ibu adalah rekening yang 2 miliar. Yang sisanya bisa balik ke Bapak Ibu bisa menerima uangnya, bisa enggak. Tergantung Bapak Ibu beruntung atau tidak di proses likuidasi. Jadi nanti proses likuidasi bank akan menjual, LPS akan menjual semua aset bank. Nah, terus nanti misalnya LPS jadi tanah, gedung, pokoknya semua ya yang mungkin agunan-agunan bank itu yang diterima bank itu nanti akan dijual. Nah, terus nanti LPS akan membuat prioritas. Ini duitnya ini dialokasikan ke siapa saja. Nah, kalau Bapak Ibu beruntung ya atau itu nanti bisa dapat sisa dari proses likuidasinya. Belum tentu. Yang pasti cuma yang 2 miliar. Begitu, yang sisanya ya tergantung proses likuidasinya gimana. Proses likuidasi ini bisa lama ya Bapak Ibu. Ya kan mungkin sering tadi melihat ada lelang ya, ada lelang dari LPS itu biasanya berarti ada lelang dari aset bank gagal gitu. Bagaimana jika nasabah penyimpan juga punya kewajiban pada bank? Itu contohnya saya ya. Contohnya saya punya deposito rekening di Bank Syariah Indonesia, saya juga punya utang KPR di situ. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya terjadi sesuatu lah ya misalnya. Nah, pembayaran klaim pinjaman diberikan setelah simpanan di offset lebih dahulu dengan kewajiban nasabah. Jadi contoh saya masih punya utang let's say 200 juta ya ke suatu bank. Nah, terus saya punya simpanan di bank tersebut adalah saya punya utang 200 juta, saya punya simpanan di bank itu 300 juta. Nah, terus banknya bangkrut.
gitu. Nah, maka yang terjadi di net ya, di off ya. Jadi simpanan saya 300 juta dikurangi hutang saya 200 juta, berarti yang menjadi hak saya yang nanti akan diberikan LPS kepada saya adalah yang 100 juta gitu. Jadi di net bersihkan dulu, berarti di off kan, di net off kan antara utang dan pinjaman gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan nasabah supaya simpanan kita dijamin oleh LPS? Nah, pertama, simpanan nasabah harus tercatat di pembukuan bank. Nah, kalau bank-bank nasional sudah otomatis ya, tapi mungkin hati-hati jika mungkin banknya bank yang kecil, yang mungkin itu pastikan bahwa simpanan kita tercatat di pembukuan bank. Bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan LPS. Berapa sih ini tingkat bunganya? Ini berubah setiap waktu, Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih lihat ya. Kita akan ngecek bareng-bareng tingkat bunga wajar LPS per sekarang. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Lalu, Q&A. Apa yang harus nasabah lakukan apabila bank tempat nasabah menyimpan uang dicabut izin usahanya? Nah, nasabah menunggu pengumuman. Nah, jadi pengumuman hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan tahap 1 di kantor bank tersebut, media cetak dan atau website LPS. Jadi nanti dari LPS akan melakukan verifikasi simpanan. Jadi siapa saja, jadi mereka akan ngelis ya daftar nasabah bank ya, ada suatu bank misalnya BPR ya yang bangkrut misalnya, gagal. Nah, nanti akan ada list nasabah. Nah, list itu adalah nasabah yang sudah terverifikasi sudah boleh ngajuin klaim. Nah, ternyata nanti kok nama saya nggak ada di situ. Padahal saya punya tabungan di situ. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan keberatan. Ada mekanismenya di web LPS. Nah, bagaimana mekanisme mengajukan klaim penjaminan jika Bapak Ibu nyimpen uang di bank yang kemudian ternyata menjadi bank gagal? Nah, mekanismenya membawa asli identitas diri, asli dan kopi bukti kepemilikan simpanan. Ini cukup penting ya Bapak Ibu. Oleh karena itu sering nih di bank itu disarankan kita ngeprint buku tabungan ya setiap 3 bulan sekali, ada yang setiap 4 bulan sekali. Nah, kenapa? Karena buku tabungan itu adalah bukti kepemilikan simpanan dari kita sebagai nasabah. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa negonya bisa lebih kuat ya, begitu untuk kita punya buku tabungan. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin pakai internet banking, ya mungkin bisa di print per bulan. Ya misalnya mungkin males bang print buku tabungan, bisa print internet banking reportnya setiap 1 bulan. Nah, itu bisa yang dilakukan. Nah, batas waktu klaim penjaminan adalah 5 tahun setelah pencabutan izin usaha. Jadi dari suatu bank dinyatakan gagal, nah itu maka nasabah boleh mengajukan klaim sampai 5 tahun ya sejak bank itu dinyatakan gagal. Gitu. Nah, ini ya saya mau coba kita lihat misalnya di sini ada prosedur pengajuan klaim ya. Nanti kita lihat, bisa Bapak Ibu lihat di website LPS ya. Nah, website LPS yang ada di sini ya. Website LPS, tadi misalnya prosedur pengajuan klaim dan sejenisnya. Ya syukur-syukur bank kita nggak bangkrut ya Bapak Ibu, tapi ternyata it's quite, kalau saya ngelihat di pengumumannya LPS itu cukup banyak ya di berbagai penjuru Indonesia itu ada bank-bank yang memang bangkrut ya. Memang biasanya bank kecil, tapi ternyata cukup banyak ya. Miris juga, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba kepo bank-bank apa saja itu ya yang ada pengumumannya muncul di pengumuman LPS. Nah, sampai mana saya tadi? Oh, ini lanjut. Nah, baik. Nah, sekarang ya kita akan coba lihat-lihat informasi-informasi yang mungkin menarik untuk kita ketahui terkait dengan informasi di LPS ya, pengumuman LPS. Nah, mungkin yang relevan untuk kita yang pertama adalah suku bunga ya, suku bunga acuan LPS ya. LPS suku bunganya sekarang berapa? Terus coba kita kepo, kita searching beberapa bank di Indonesia ya. Kira-kira kita coba searching suku bunga mereka berapa. Nah, kira-kira memenuhi atau tidak gitu. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita mulai. Maaf sebentar. Maaf ya. Saya habis tampil gigi Bapak Ibu, jadi gigi saya agak aneh itu mulutnya. Oke, maaf. Oke. Nah, kita coba sekarang lihat di webnya mana ya tadi? Nah, ini. Nah, ini ya web LPS terkait dengan pengumumannya. Nah ya di pengumuman. Nah ini Bapak Ibu tingkat bunga klik maaf Bapak Ibu apakah terlihat tampilan Chrome-nya websitenya?
Terlihat, Bu. Ya, baik, terima kasih. Takutnya saya salah share screen ya, makanya saya suka ngecek. Baik, Bapak Ibu, nah kita lihat ya, terkait tentang tingkat bunga penjaminan untuk simpanan di Bank Kreditan Rakyat (BPR) dan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan di bank umum. Nah, kita coba lihat ya. Mulai dari BPR dulu ya, kita coba lihat. Nah, di BPR yang terbaru ya, April 2022, suku bunganya adalah yang dijamin adalah 6% ya, 6% begitu. Tidak berubah dari yang sebelumnya. Nah, ini BPR. Sementara kalau yang bank umum, kita lihat ya, yang di bank umum adalah berapa persen? Nah ya, rupiah 3,5%, valuta asing 0,25%. Jadi Bapak Ibu, jika misalnya ya Bapak Ibu nyimpen uang di rekening apapun ya, apa itu deposito atau rekening giro atau rekening biasa, jika bunganya lebih dari 3,5% itu bisa tidak dijamin LPS ya. Jadi walaupun banknya itu secara umum dijamin LPS, tapi satu jenis rekening itu ya kok bunganya tinggi ya 4% misalnya seperti itu. Nah itu berarti perlu khawatir tuh, jangan-jangan walaupun banknya secara umum dijamin LPS, tapi kalau misalnya untuk yang produk itu mungkin nggak dijamin. Jadi kalau ada apa-apa sama bank itu, pas kena verifikasi bisa jadi nama Bapak Ibu tidak masuk di daftar nama nasabah yang tidak terverifikasi. Oke, nah kita coba kepo ya, kepo. Baik, kita coba kepo beberapa bank ya. Bank kita coba mungkin searching bank-bank yang agak besar-besar ya. Bank yang besar-besar kita coba BCA ya, suku bunga BCA 2022. Suku bunga tabungan. Nah, misalnya ya, itu deposito deh, deposito. Apa pakai deposito? Karena bisa deposito itu suku bunganya paling besar Bapak Ibu. Jadi biasanya seringnya ceknya deposito. Ya, deposito. Nah, ini ya, deposito kita lihat suku bunganya kita bisa lihat ya di angka udah ada banyak iklan dari Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, saya kurangin dulu tampilan layar ya. Nah, ini ya, suku bunga deposito di BNI dimulai dari 2,2 sampai 2,5%, sedangkan suku bunga deposito 1,9% ya, BCA 1,9%. Jadi kalau saya tulis nih di sini ya, saya tulis di sini misalnya, berarti kita bisa bilang BCA misalnya saya pilih deposito kan, deposito itu yang paling banyak ya. Kalau BNI kita lihat tadi berapa? BNI saya pilih yang paling besar aja, ini 2,5%. Nah ya, 2,5%. Nah, sekarang coba kita lihat BPR ya. Misalnya BPR apa ya? Nah, misalnya BPR yang ada di Jogja, itu saya pilih, nah ini yang Ambar Ketawang ini lumayan. Baik. Nah, ini saya BPR ya. BPR Ambar Ketawang. Salah satu BPR di Jogja, ini kalau saya nggak salah, nah ada suku bunga depositonya, bisa dilihat. Suku bunga depositonya, misalnya saya tulis ya di sini, misalnya saya tulis coba BPR, nggak semua BPR itu share ini ya Bapak Ibu suku bunga ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak share suku bunganya, misalnya di kantornya nggak ada tulisan, mungkin bisa ditanya ya begitu. Karena biasanya yang ngasih suku bunga agak besar BPR ya, karena suku bunga besar harapan mereka biar ada nasabah ya, nasabah. Jadi bisa mereka mepet-mepet sama suku bunga LPS. Malah beberapa bank bisa malah lebih ya daripada suku bunga LPS. Begitu, hati-hati. Nah ini misalnya ya deposito saya pilih yang paling tinggi ya 5%. Nah 5% ya, dia ngasih tahu nih LPS ini 6% loh, saya 5% begitu. Nah, dia bilang ini 5% ya, salah. Nah, ini ya 5%. Nah, ini ya 5% dan seterusnya bisa coba kita bisa mencari begitu. Nah, intinya patokannya jangan sampai lebih tinggi daripada suku bunga yang tadi suku bunga yang tadi disampaikan LPS. Supaya apa? Supaya tabungan kita itu terjamin oleh LPS. Karena bisa jadi banknya memang secara umum dia sudah anggota LPS, terjamin LPS, tapi untuk satu jenis produk tabungan itu misalnya spesial, tabungan spesial sengaja diberikan bunga besar bagi nasabah-nasabah setia. Ya ternyata bunganya lebih besar dari bunga LPS. Ya kalau ada apa-apa nggak kejamin deh. Misalnya seperti itu. Nah, itu ya terkait dengan tingkat bunga penjaminan ya untuk simpanan LPS. Nah,
Nah, selanjutnya saya mau share beberapa info ya tentang misalnya kita coba lihat beberapa pengumuman LPS yang berkaitan dengan bank-bank yang ini ya, gagal ya. Jadi klaim bukan klaim, penjaminan penyaluran jaminan ya, jaminan tabungan. Nah, ini ya misalnya. Nah, ini ya contohnya pengumuman, saya lihat pengumuman 1 April 2022 ya. Batas waktu pengajuan klaim penjaminan. Ya, penjaminan misalnya salah. Nah, ini batas waktu penjaminan klaim. Nah, ini ya misalnya di suatu bank ya, suatu bank ini suatu bank ya, bank yang ini ada beberapa bank di sini BPR ya, bank BPR memang di sini BPR Indomitra, BPR Triharta Indah. Kalau kita lihat lokasinya, yang satu ada di Riau, yang satu di Jawa Timur ya. Dicabut izin usaha 15 Juni ya, 15 Juni. Nah, maka batas pengajuan klaimnya ada 5 tahun ya dari tanggal dicabut izin usahanya. Jadi nanti nasabah-nasabah di 2 BPR ini nanti mereka, nah ini ya ada informasi terkait tentang bank pembayar simpanan. Bank pembayar simpanan. Nah, ini nanti nasabah akan diminta membawa dokumen ini ke bank yang tercantum di sini untuk mereka bilang mereka mau mengajukan klaim penjaminan begitu. Perhatikan ya, di sini tertulis simpanan layak dibayar Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kalau simpanan kita tidak layak dibayar, contoh suku bunganya tadi saya bilang ya, di atas suku bunga tentuan LPS, maka nggak bisa, uangnya jadi hilang seperti itu. Jadi perlu menjadi perhatian khusus bagi kita ketika membuka suatu rekening tabungan. Jadi jangan mudah tergiur jika ada tawaran produk spesial nasabah setia. Nah, coba di cross check lah, minimal memenuhi LPS begitu. Nah, kayaknya itu saja, ada berikutnya. Nah, ini saya mau menunjukkan ini ya Bapak Ibu, penjualan aset. Nah, jadi misalnya ketika ada informasi ya, nah Bapak Ibu bisa melihat ini, jadi ketika ada suatu bank dinyatakan gagal, maka LPS akan mengambil alih aset bank tersebut. Nah, maka nih contohnya di sini. Jadi ada misalnya BT BPR Stigma Andalas, jadi di sini LPS mengambil alih bank tersebut ini, tim likuidasi ya, mengumumkan akan melakukan penjualan aset. Nah, penjualan aset tadi sama bank nanti akan dijual ya aset-asetnya seperti itu. Jadi oleh LPS akan dijual aset-asetnya bank. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan uang yang nanti akan digunakan untuk membayar nasabah ya, klaim nasabah maupun hutang-hutang bank yang lain. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh pengumuman penjualan aset yang dilakukan oleh LPS. Makanya ada satu lagi mau saya tunjukkan. Mana ya? Nah, ini kayaknya. Nah, ini pengumuman tahap akhir. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini saya tadi bilang ya, contoh pengumuman. Nah, jadi ketika suatu bank itu pencabutan izin usaha. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu lihat, ini pengumuman yang saya tadi bilang. Jadi ketika suatu bank dinyatakan bangkrut, dicabut izin usahanya, maka LPS akan memberikan pengumuman. Yaitu pengumumannya bagaimana pengumuman tahap akhir bank tersebut dan kapan nasabah bisa mengecek nama saya masuk nggak nih di daftar nasabah yang boleh klaim pinjaman. Nah, ini ya, jadi mekanismenya LPS dia menyampaikan bagaimana mekanismenya untuk mau mengajukan klaim. Nah, nanti kalau sudah simpanan sudah dinyatakan layak dibayar LPS, maka LPS sudah menyampaikan informasi nih. Nah, maka nanti nasabah boleh mengajukan klaim penjaminan ke bank pembayar yang tercantum di daftar ini dengan syarat seperti ini. Nah, ini contoh pengumuman ya. Pengumuman tahap akhir ketika suatu bank akhir ya dinyatakan dicabut izin usaha dan nasabah sudah boleh mulai melakukan klaim penjaminan seperti itu. Nah, syukur-syukur kita tidak ya mengalami ya Bapak Ibu. Tapi bisa agak hati-hati nih Bapak Ibu ya. Ini bisa lihat yang sering muncul oleh BPR ya kayak begitu. Kalau yang bank-bank yang besar memang sudah lama tidak ya begitu. Tapi kita perlu hati-hati begitu.
Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu terkait dengan materi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan LPS, materi kita terkait LPS sore hari ini. Sudah jelas, Bu. Bisa dijelaskan ulang terkait likuidasi, Bu? Oh, oke, likuidasi ya Bapak Ibu. Likuidasi itu apa? Jadi saya akan jelaskan versi ringkas ya Bapak Ibu, karena kalau dijelaskan versi kompleksnya, detailnya, mohon maaf kalau likuidasi bank itu saya belum pernah ya membantu ya. Kebetulan saya pernah ngurus perhitungan likuidasi perusahaan manufaktur biasa. Jadi kalau bank itu memang lebih kompleks ya. Jadi gini Bapak Ibu, likuidasi itu intinya aset-aset bank itu dijual. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu punya bisnis ya, bisnisnya itu bangkrut. Padahal Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Nah, karena walaupun bangkrut Bapak Ibu tetap walaupun bangkrut Bapak Ibu tetap si kreditor itu tetap punya hak terhadap utang tersebut. Nah, sehingga yang terjadi apa? Walaupun bangkrut harus tetap dibayar utangnya. Sebisanya. Nah, sebisanya gimana? Sebisanya bisnis itu, aset-aset bisnis itu akan dijual semua. Ya, aset itu di bisnis itu akan dijual semua dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan kita. Nah, yang Bapak Ibu perlu hati-hati, kalau perusahaan-perusahaan yang kayak PT-PT itu, maka kalau asetnya sudah terhabis lunas, terjual semua, ya sudah. Walaupun masih ada utang sisanya ya sudah, apa boleh buat. Asetnya sudah habis-bis, sudah terjual semua ya apa boleh buat. Kalau masih ada sisa utang, maka yang sisa kreditor yang belum lunas ya udah sedih deh begitu. Tapi kalau bisnis pribadi kita Bapak Ibu, kalau kita punya bisnis pribadi dan kita ngutang ya demi bisnis, itu sampai ke aset pribadi Bapak Ibu, kalau likuidasi itu. Jadi kalau suatu bisnis itu bentuknya perusahaan pribadi Bapak Ibu atau bentuknya kayak CV seperti itu, kalau ada bisnis kita itu utang dan ternyata apes ya bisnis kita misalnya bangkrut, itu likuidasinya sampai ke aset pribadi Bapak Ibu, kayak begitu. Nah, jadi itu mengapa banyak kalau perusahaan bisnisnya sudah besar, banyak yang suka membuat PT ya, walaupun mungkin PT-nya PT kecil begitu. Kenapa? Karena ya kalau sudah jadi PT, maka nanti terlikuidasinya itu cuma sampai ke aset perusahaan saja. Nah, sedikit ya saya jelaskan tentang likuidasi di bank. Jadi bank itu punya aset itu, bank itu beda dengan kayak pabrik, toko ya. Pabrik, toko itu jelas ya, mereka punya asetnya barang-barang dagang, mesin dan sejenisnya. Bank itu aset mereka itu cuma terbatas ya. Terbatasnya apa sih Bapak Ibu? Aset bank yang paling besar Bapak Ibu itu adalah di kredit ya. Kredit, nah kalau kreditnya macet gimana? Agunan. Nah, jadi itulah mengapa ketika bank mau ngasih kredit, mereka masih minta agunan kan. Nah, kreditnya macet, agunannya kan ditarik oleh bank. Nah, itu mengapa bank kemudian akan menerima aset-aset agunan itu jadi punya bank. Dan maka nanti prosesnya aset-aset tersebut oleh bank akan dilelang, dijual, dilelang. Mungkin Bapak Ibu sering ya, kalau Bapak Ibu sering deh searching ya, kalau beberapa waktu tuh sering ada lelang ya. Lelang dari bank apa begitu yang lelang aset-aset hasil sitaan dari kredit-kredit macet. Nah, seperti biasanya harganya lebih murah Bapak Ibu begitu daripada harga barang ke pasar gitu. Nah, itu ketika dijual, nah asetnya dijual, nanti akan mendapatkan uang ya, uang tunai. Nah, uang tunai itu yang akan digunakan oleh bank untuk menutupi kerugiannya. Nah, masalahnya kalau bank itu sudah dilikuidasi, kalau bank itu sudah dinyatakan gagal, yang menjalankan proses lelang ini sudah bukan bank lagi Bapak Ibu, tapi menjalankan itu sudah diambil alih sama LPS. Nah, jadi LPS nanti akan mengambil alih proses lelangnya. Jadi dia akan membuat daftar, apa saja toh agunan-agunan yang bank punya. Jadi bank tuh punya apa saja. Yang dia punya sekarang apa sih, tanah dia di mana, gedung-gedungnya dia di mana, pokoknya semua didaftar deh. Oke, kamu ini daftar agunan yang disita dari nasabah-nasabahnya dia mana, itu akan didaftar semua sama tim likuidasi namanya. Nah, terus kemudian sama itu akan dijual jadi duit semua. Jadi aset-aset itu semua jadi uang. Makanya liquid ya. Liquid itu kan cairan Bapak Ibu kalau kita bahasa Indonesianya. Maka dicairkan. Jadi dari aset itu gimana caranya asetnya itu semua berubah menjadi duit. Nah, duitnya itu yang kemudian nanti dipakai untuk membayar ke nasabah.
Nah, jadi urutannya nanti dari uang likuidasi itu yang nanti akan dikasih ke nasabah-nasabah. Nah, kalau kurang, nah padahal banknya sudah habis semua asetnya ya, dan ternyata masih kurang uang penjaminan dikasih ke nasabah, maka di situ LPS harus merogoh kocek sendiri ya. Anggarannya LPS itu yang ada alokasi dari pemerintah. Ya, kayak dengan kata lain pemerintah yang nanggung sisanya begitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya gambarannya sekilas kurang lebih. Ada komentar atau pertanyaan yang mau didiskusikan? Untuk koperasi itu juga ada penjamin ikut LPSE juga. Koperasi itu masuk ada penjaminan LPS atau enggak? Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi tergantung jenis koperasinya. Nah, sebentar. Jadi bentuk kooperasinya. Nah, jadi kalau kita tahu kan kalau kalau kita sekarang itu belum masuk ya. Jadi belum masuk. Itulah mengapa kalau kita bicara koperasi mungkin yang simpan pinjam seperti itu ternyata sampai sekarang mereka masih belum masuk ke LPS. Maka kalau Bapak Ibu searching terkait dengan, saya juga kemarin searching ya waktu update informasi ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu searching Google ya, maksud saya di googling terkait dengan LPS itu memang masih ada perjuangan untuk membuat LPS khusus koperasi. Nah, seperti itu. Jadi sampai sekarang kalau yang per info yang saya cari, tapi mungkin kalau ada info baru Bapak Ibu sudah menyampaikan ya, itu adalah koperasi itu memang tidak masuk ya, terutama koperasi yang terkait dengan simpan pinjam ya, yang terutama meminjamkan uang kepada anggota-anggotanya, sayangnya itu tidak masuk ke LPS seperti itu. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau komentar lagi Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu yang mungkin tadi sinyalnya keluar masuk hujan, insya Allah nanti ada rekaman ya. Kalau misalnya nanti itu bisa dibuka lagi begitu terkait ini. Ya syukur-syukur kita nggak perlu ya Bapak Ibu mengajukan penjaminan ke LPS ya, tapi siapa tahu ternyata kita harus melakukan proses tersebut, kita jadi tahulah. Jadi yang di sini target saya, harapan saya adalah ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan bank ya, baik itu interaksi profesional, mungkin pekerjaan Bapak Ibu, ataupun interaksi personal ya, personal sendiri, misalnya mau buka tabungan, ngajuin kredit atas nama pribadi, begitu harapannya bisa mengetahui informasi-informasi ini, begitu. Untuk hati-hatilah gitu dalam maksudnya biar kita memastikan kalau saya buka tabungan ya saya tabungannya yang dijamin LPS begitu. Karena walaupun banknya terdaftar LPS, kalau tas apes ya kita nabung di tabungan yang bunganya ketinggian ya nggak masuk LPS ya sama saja walaupun banknya terdaftar LPS seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir Bapak Ibu? Ya, cukup ya Bapak Ibu, saya rasa cukup. Habis itu kalau kelas sama saya itu sebentar sekali ya Bapak. Saya mohon maaf ya, Bapak Ibu merasa kesal begitu. Wah, aku capek-capek kelas itu cuma sebentar seperti itu. Ya sih Bapak Ibu. Karena saya itu prinsipnya tepat sasaran ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya untuk kegiatan Bapak Ibu juga kesibukan masing-masing. Menurut saya ya Mas ini bentuk efektif ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada request ya, maaf kebiasaan Bapak Ibu, saya kebiasaan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu ada permintaan ya terkait bentuk kegiatan, monggo saya menerima saran-saran gitu. Jadi Bapak Ibu saya rasa cukup ya. Bapak Ibu mungkin di daerah masing-masing mungkin mau pulang atau ke rumah masing-masing, jadi bisa lanjutkan aktivitas. Saya rasa cukup. Seperti biasa nanti rekaman kelas, seperti biasa rekaman kelas dan nanti untuk materi nanti akan saya masukkan di link ya seperti yang biasa begitu. Monggo saya baik, terima kasih ya Bapak Ibu, saya rasa cukup. Jika ada apa-apa monggo bisa WA ke saya begitu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.